Halo teman-teman, selamat datang di segmen... No, ini bukan segmen Misteri Ali, guys. Maaf banget, aku belum bisa upload mengenai segmentasi Misteri Ali. Udah hampir 1 bulan kayaknya aku nggak upload mengenai segmentasi Misteri Ali. Sebenarnya aku udah mulai nge-research lagi mengenai segmentasi Misteri Ali. Pembahasannya lumayan seru juga. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel ini ya. Dan mungkin kalau misalkan kalian ngedengar suara aku agak sedikit serak-serak gimana gitu, aku mohon maaf juga karena sekarang aku sedang kurang fit ya. Doain juga mudah-mudahan bisa kembali sehat lagi. Oke, karena aku harus upload video minggu ini, jadi ya untuk menemani malam minggu kalian guys, aku akan bikin pembahasan mengenai intelijen terbaik di dunia. So, bagi kalian yang udah ngikutin channel ini dari awal, aku udah bikin video mengenai Badan Intelijen Negara atau BIN. Itu 2 video, dan by the way itu video yang paling banyak pengunjungnya di channel ini dibandingkan dengan video-video yang lainnya. Jadi buat kalian yang belum nonton, boleh kalian nonton setelah nonton video ini, tapi ya nanti aku bakalan simpen videonya di pojok kanan atas, atau nanti aku bakalan taruh linknya di deskripsi video ini. Sebuah lembaga intelijen itu bisa dikatakan sangat-sangat berperan penting dalam sebuah negara. Jadi bagi negara yang tidak memiliki sebuah lembaga intelijen, kayaknya sulit untuk bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Karena selain untuk keamanan negaranya, lembaga intelijen negara juga itu sangat-sangat berperan dalam menghadapi setiap kasus-kasus permasalahan yang berada di sebuah negara. Badan intelijen hebat itu bukan CIA atau FBI aja ya guys. Ada begitu banyak intelijen negara yang terhebat di dunia juga. Jadi di video ini aku nggak akan ngebahas mengenai CIA atau FBI yang udah terkenal akan kehebatannya di dunia. Kali ini kita akan membahas mengenai lembaga-lembaga intelijen selain CIA yang terbaik di dunia. Oke guys, yang pertama ada GRU di Rusia. Bukan guys, bukan KGB yang menjadi mata-mata paling besar di Rusia, melainkan GRU. Organisasi ini mungkin jarang terdengar oleh kita, masyarakat Indonesia, namun aksinya itu bisa dibilang sangat-sangat hebat dan super-super gila guys. Mereka dibentuk pada tahun 1918 dan sudah melakukan ratusan bahkan ribuan kali aksi spionase. Dalam melakukan tugasnya, GRU ini bisa dikatakan memiliki dukungan yang sangat kuat guys dari pemerintah Rusia. Bukan hanya dukungan-dukungan dari pemerintah, juga tentara-tentara dari Rusia saja guys. Peralatan-peralatan yang mereka miliki juga ini super-super canggih. Jadi udah bisa dipastikan bahwa GRU adalah intelijen terbaik dunia. Nah, GRU yang sekarang ini bisa dibilang lebih rapih guys, karena mereka ini punya ribuan anggota yang tersebar ke seluruh dunia. Wow, seluruh dunia. Entah BIN sudah sampai seperti ini atau enggak, kita doakan saja ya guys. Lanjut ke intelijen berikutnya. Yang kedua ada MI6 Inggris. MI6 disebut juga dengan SIS untuk singkatan Secret Intelligence Service. Mereka ini adalah ujung tombak dari negara Inggris. Tanpanya, mungkin negara yang satu ini tak akan pernah sejumawa seperti yang sekarang ini ya. MI6 terbentuk pada saat awal Perang Dunia Pertama dan awalnya digunakan sebagai antisipasi mata-mata Jerman dan Rusia. Prestasi terbaik MI6 tentu saja dengan membuat Inggris itu menang dalam Perang Dunia Pertama, bahkan Perang Dunia Kedua. Next. Yang ketiga adalah Mossad Israel. Wow.
Mossad ini bisa dibilang sebagai agen spionase terbaik di dunia. Meski jumlah mereka itu tergolong kecil guys, namun aksi dan strateginya itu mampu berbuah hal-hal besar yang mengguncangkan dunia. Mossad dibentuk pada tahun 1949 dan punya sekitar 1.200 orang atau 1.200 intelijen. Tujuan Mossad utamanya adalah untuk mengawasi pergerakan negara-negara Arab. Sejak awal dibentuk hingga sekarang, sudah banyak operasi yang mereka lancarkan. Misalnya nih, deretan huru-hara Timur Tengah sampai isu pembentukan ISIS. Meskipun begitu terkenal akan kiprahnya, Mossad itu dulu pernah melakukan kesalahan yang bisa dibilang cukup fatal guys. Ya, apalagi kalau bukan lalainya mereka dalam mengawal mantan Perdana Menteri Israel, yakni Yitzhak Rabin. Gimana bacanya? Yitzhak Rabin. Ya, begitulah. Hingga akhirnya membuatnya terbunuh oleh senapan seorang Yahudi Ortodoks. Next. Selanjutnya ada BND dari Jerman. Kalau gara-gara tsunami, Jepang itu membuat early warning system, maka Jerman juga melakukan hal yang sama. Bedanya, mereka mendirikan badan intelijen yang fungsinya kurang lebih serupa, yakni sebagai pengingat akan hal-hal buruk sebelum itu terjadi, khususnya yang berhubungan dengan pemerintahan Jerman. Nah, jadi badan intelijen dari negara Jerman ini atau BND ini yang berdiri di bawah konselir dan punya berbagai macam otoritas yang meluas, entah kewenangan penegakan hukum sampai memerangi terorisme. BND diketahui menyebarkan agen-agennya ke 100 negara. Masing-masing agen ini bekerja terus tanpa henti untuk mengoleksi informasi-informasi penting. Jadi mereka kerja terus untuk menggali informasi-informasi dalam sebuah negara. Oh, I am applause untuk BND. Next. Oke guys, ini adalah yang terakhir. Ini adalah ISI dari Pakistan. ISI atau ISI? ISI. Kita bacanya ISI aja kali ya. Jadi, ISI atau Inter-Service Intelligence adalah badan intelijen terbesar di Pakistan. Diketahui ada 3 badan spionase di negara itu dengan fungsi yang terspesifik, dan ISI adalah paling besar serta bisa dibilang paling berpengaruh di negara Pakistan. ISI dibentuk pada tahun 1948 dan sudah melakukan banyak misi penting. Nah, salah satu kejadian besar dunia yang melibatkan nama ISI adalah keterlibatan mereka dalam membantu Mujahidin Afghanistan dalam konfrontasi melawan Uni Soviet. Tak hanya itu, ketika Sovietnya, ISI juga masih terlibat dalam konfrontasi di Afghanistan, yang kemudian berubah menjadi perang saudara. Oke guys, itu dia intelijen terbaik di dunia versi aku. Jadi kalau misalkan kalian punya list intelijen terbaik versi kalian, boleh banget di komen di bawah. So ya, aku minta maaf banget kurangnya kesiapan aku untuk video ini, karena ini sifatnya dadakan aja. Karena minggu ini harus upload video guys. Makanya dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe bagi yang belum. Juga nyalain notification-nya biar kalian bisa tahu kalau misalkan aku upload video baru. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow Instagram dan Twitterku juga di sini, oke? Di follow, karena aku sering banget memberikan info-info perihal video-video baru di channel ini di Instagram ini, oke? Di follow, oke? Ya, subscribe juga karena minggu depan akan ada Misteri Ali yang tak kalah seru juga. Oke, gitu aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Have a nice day. Bye. Dukung ayam ya Allah.
Ini nih kalau misalkan syuting pagi-pagi kayak gini tuh ayam, ya udahlah.